Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Kornadi, spesialis jantung, pembuluh darah PHMKM. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema kita adalah penyakit akibat kebanyakan duduk atau istilahnya sitting disease. Sebagaimana kita ketahui bahwa duduk merupakan bagian dari kehidupan keseharian kita. Tetapi apabila kebanyakan duduk pasti memberikan dampak yang tidak baik. Lalu apa dan bagaimana serta jalan keluar yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari apa yang dinamakan dengan sitting disease ini. Sitting disease adalah perilaku sedentari gaya hidup yang terlalu banyak duduk. Telah terbukti secara ilmiah terkait dengan resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Duduk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan aktivitas otot yang berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh, termasuk pengaturan kadar gula darah dan lemak darah seseorang. Akibatnya, resiko terjadi penyakit jantung koroner meningkat, serangan jantung, dan bahkan kematian dini akibat penyakit kardiovaskuler meningkat secara signifikan. Beberapa studi penting yang mendukung kejadian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Pada penelitian ini yang melibatkan orang dewasa Denmark yang mengamati hubungan antara total waktu duduk dan kejadian penyakit jantung koroner serta mortalitas. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang duduk lebih dari 6 sampai 10 jam per hari memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, terutama jika aktivitas fisik di waktu luang mereka rendah. Yang kedua, studi yang dilakukan oleh Ford dan Casperson pada tahun 2012. Pada kajian ini memeriksa berbagai penelitian prospektif terkait perilaku sedentary dan penyakit kardiovaskuler. Temuannya menunjukkan bahwa semakin lama seseorang duduk, semakin tinggi resiko mereka mengalami gangguan kardiovaskuler, terutama jika tidak disertai oleh aktivitas fisik. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Evic dan Norfolk. Studi ini menemukan bahwa menonton televisi lebih dari 4 jam per hari berkaitan dengan peningkatan resiko obesitas dan tanda-tanda resiko penyakit jantung lainnya seperti hipertensi dan kolesterol tinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar sebagai dampak dari penyakit jantung akibat dari sedentary atau kebanyakan duduk ini? Solusinya adalah yang pertama, lakukan aktivitas fisik yang teratur. Berdasarkan rekomendasi dari berbagai penelitian, termasuk Journal of Sport Medicine, aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu dengan intensitas yang sedang seperti berjalan atau bersepeda dapat secara signifikan mengurangi resiko penyakit jantung akibat perilaku kebanyakan duduk atau sedentary ini. Yang kedua, interupsi waktu duduk. Penelitian dari International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity juga menemukan bahwa interupsi dalam waktu duduk, misalnya berdiri atau berjalan setiap 30 menit, dapat mengurangi resiko kesehatan kardiovaskuler akibat terlalu lama atau terlalu banyak duduk. Lalu yang ketiga adalah penggunaan meja berdiri dan pengaturan lingkungan kerja. Beberapa penelitian seperti yang diterbitkan oleh Springer Link menunjukkan bahwa penggunaan meja berdiri atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak gerakan dapat membantu mengurangi resiko duduk terlalu lama dan meningkatkan kesehatan jantung. Dengan penerapan perubahan ini, orang dapat mengurangi resiko penyakit jantung yang terkait dengan sitting disease atau sedentary disease. Berdasarkan bukti dari jurnal-jurnal di atas, kombinasi antara gerakan fisik dan pengurangan waktu duduk adalah kunci kesehatan untuk menjaga kebaikan dan kesehatan jantung akibat kebanyakan duduk. Demikian teman-teman, bahasan kita kali ini terkait dengan kesehatan jantung akibat
kebanyakan duduk atau sedentary disease. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat senantiasa setiap hari dan dalam beraktivitas mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam jantung sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.